Assalamualaikum anak ibu semua. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, baiklah. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, semoga kalian selalu sehat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Dan hari-hari seterusnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan ya. Kita sudah diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Dan juga mudah-mudahan hari-hari selanjutnya kalian tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak ibu, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Al, silahkan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Sekarang Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Silahkan perhatikan nama-nama yang Ibu panggil. Azra, ya. Airin, Kaisara, Dava, Deswita Aulia, Dinda Adelia, Ega, Elvira Khairulisa, Haskiel, ya. Keisha, Khairunisa Humaira, Luis Anastasia, Nadira, Nazwa, Rifki, ya, kemudian Syifa, dan Tata Mumtaza. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Oke, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Kok kemarin? Tidak, salah. Oke. Bentar ya. Oke. Mau hemat ongkir gini aman, pasti ada jalan pakai GoFood. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, silakan dulu anak ibu. Terima kasih ya. Oke, penting sekali untuk kita menyanyikan lagu nasional ini sebab akan menimbulkan rasa nasionalisme dan juga jiwa patriotisme di dalam diri kalian untuk menambah kecintaan kita terhadap bangsa dan tanah air yang kita cintai ini. Baik anak ibu,
Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Ya. Terlebih dahulu, Ibu tentunya akan memeriksa kesiapan kalian dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Coba lihat dulu di sekeliling kalian, apakah sudah bersih atau masihkah ada sampah? Iya. Nah, setelah lingkungan kalian bersih, tentunya kalian harus melihat diri kalian sendiri dulu. Apakah sudah bersih dan rapi agar kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan nyaman? Ya, jilbabnya, bajunya, sepatunya. Oke, sudah? Rambutnya juga sudah rapi semuanya ya? Oke, baik. Yang berikutnya, kesiapan alat tulis dan buku-buku serta bahan dan alat yang diperlukan untuk pembelajaran pada hari ini. Silahkan letakkan di atas meja. Kalau sudah, ya, kalau sudah, nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membuat kesepakatan kelas nih terlebih dahulu. Kira-kira apa ya kesepakatan kelas kita pada hari ini ya? Silakan Dinda. Oh iya, supaya nggak rusuh ya. Jadi kita jangan saling meminjam sebab kita sudah membawa alat tulis kita masing-masing, gitu kan? Nah, ada tambahan lain? Ya, silahkan Nadira. Budayakan mengantri, oke, supaya kita belajar dan bekerja dengan tertib. Oke, baik. Kesepakatan kelas kita telah terbentuk dan sudah kita sepakati sama-sama. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan beberapa hal. Ibu sebelumnya di minggu lalu sudah menyuruh kalian untuk mencari tahu tentang teks prosedur. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, Airin. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Baiklah, benar atau tidak itu? Iya, nah berarti sebagian besar anak ibu sudah mencari tahu ya tentang apa yang dimaksud dengan teks prosedur ya. Oke, teks prosedur adalah apa tadi Airin? Iya, teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Nah, kalau begitu sudah bisa nggak kalian membuat teks prosedur sendiri dengan benar? Bisa? Iya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus mengikuti pembelajaran pada hari ini. Supaya membuat teks prosedur yang benar itu kan ada langkah-langkahnya ya. Dan langkah-langkahnya itu harus dilakukan dengan tepat dan benar. Supaya kita bisa membuat sebuah teks prosedur yang benar juga. Oke, baiklah. Berikutnya, kita hari ini akan memasuki sebuah materi yang baru, yaitu teks prosedur. Teks prosedur nantinya kita akan membuat sebuah proyek yang menghasilkan sebuah produk atau hasil karya, di mana hasil karya tersebut nantinya akan kalian presentasikan di depan kelas. Nah, adapun langkah-langkah yang kita kerjakan nanti Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Kalian di sana boleh bertanya ataupun memberikan saran atas video pembelajaran kita tersebut, dan kemudian Ibu akan sebaliknya Ibu akan bertanya kepada kalian tentang pertanyaan mendasar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita mendesain sebuah produk. Jadi mendesain perencanaan produk ini kalian nantinya akan membuat sebuah produk, tapi sebelumnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompoknya itu berjumlah 4 orang. Dan setiap kelompok dibedakan atas minat dan bakat masing-masing. Nah, ada nanti kelompok visual, ada nanti kelompok auditori, dan kemudian ada juga kelompok kinestetik. Nah, hasil dari kerja kelompok kalian itu juga dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakat kalian. Nantinya kita akan menghasilkan adanya poster, adanya dalam bentuk infografik, ataupun dalam bentuk teks yang berhubungan dengan pembuatan atau penyusunan teks prosedur. Baik, anak ibu, kita lanjutkan tadi adanya pertanyaan mendasar ya. Kemudian kita akan mendesain produk, kemudian jadwalnya akan kita tentukan.
Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Di 10 menit pertama kalian mengerjakan soal yang pertama, yaitu berdiskusi, mengidentifikasi tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Nah, untuk soal yang kedua, kalian akan Ibu beri waktu sebanyak 30 menit untuk mengerjakan sebuah hasil karya nantinya secara bersama-sama dan akan kita presentasikan di depan kelas masing-masing. Oke? Nah, yang berikutnya lagi setelah kita tentukan jadwal itu, kita akan Ibu akan menilai keaktifan kalian di dalam kelas ya, tentang bagaimana kalian bertanggung jawab, bekerja sama, disiplin, saling santun dan sebagainya. Nah, juga Ibu akan memonitor bagaimana perkembangan proyek kalian, sudah sejauh mana kalian kerjakan. Nanti hasil akhirnya adalah kita akan menguji hasil evaluasi pengalaman belajar kita. Di situ kita akan mempresentasikannya dan kemudian kalian juga nanti akan mengumpulkan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Dan di penutup nanti adanya evaluasi pengalaman pembelajaran. Di situ nanti kita akan menyimpulkan kegiatan hari ini, kemudian kalian akan memberikan kesan apa yang terjadi pada pembelajaran hari ini dan juga kendala-kendala yang kalian hadapi. Oke? Mengerti anak Ibu semuanya? Paham? Ya, baik. Nah, selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Ini merupakan pertanyaan pemantik. Berarti apakah kalian pernah mengetahui atau mendengar sebelumnya tentang teks prosedur? Pernah ya? Kegiatan apa saja yang berhubungan dengan teks prosedur dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, silakan. Al, iya. Kalau di rumah ibu yang sedang memasak dan kalau iya, benar. tata cara mencuci tangan yang baik. Iya, benar sekali Al. Terima kasih ya Al. Beri tepuk tangan untuk Al dulu. Nah, berikutnya lagi apa yang terjadi ya kalau tidak ada teks prosedur di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, Askiel. Bila tidak ada teks prosedur, maka dari kekacauan karena memiliki petunjuk atau langkah-langkah yang benar. Iya, benar sekali. Teks prosedur itu dia menyusun langkah-langkah, ya kan? Adanya langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Sehingga kalau kita tidak ada panduan atau langkah-langkahnya, tentulah akan terjadi kekacauan. Kita tidak tahu harus memulai dari mana yang awal dan mana yang akhir, seperti itu. Oke? Nah, kita lanjutkan dengan capaian pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi. Jadi kalian harus aktif di dalam diskusi, kemudian mempresentasikan dan menanggapi informasi fiksi dan non-fiksi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita tadi ada dua, yaitu yang pertama kalian mampu mengidentifikasi apa itu struktur dalam teks prosedur dan apa kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Dan kemudian berikutnya kalian juga mampu menyusun sebuah teks prosedur yang nantinya akan Ibu sajikan. Apa itu teks prosedur yang Ibu sajikan? Yaitu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Baiklah anak Ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita yuk ice breaking dulu dan pelajar Pancasila. Silahkan anak Ibu berdiri semuanya. Pancasila beriman Iya. takwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih anak Ibu semuanya. Silahkan duduk. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Masih semangat kan? Masih. Oke. Nah, kita lanjut Kak. Berarti kita masuk ke pembelajaran kita ya hari ini ya. Nah, silahkan kalian saksikan video berikut ini tentang teks prosedur.
Nggak tahu. Aduh. Contoh teks prosedur cara membuat teh manis berikut ini. Seperti yang telah kita pelajari tadi, bahwa teks prosedur memiliki 4 struktur teks. Struktur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pada contoh teks tersebut adalah cara membuat teh manis. Struktur teks prosedur yang kedua yaitu bahan dan alat. Bahan-bahan pada contoh teks yang pertama yaitu 1 buah teh serut, 2 sendok makan gula, air hangat secukupnya, dan untuk alatnya sampir dan sendok teh. Struktur teks prosedur yang ketiga yaitu langkah-langkah pembuatan. Langkah-langkah pembuatan pada contoh teks yang pertama, masukkan 2 sendok teh gula ke dalam cangkir. Selanjutnya, buanglah air hangat ke dalam cangkir. Kemudian masukkanlah teh celup ke dalam cangkir. Terakhir, aduklah semua bahan sampai larut dan teh pun siap disajikan dan dinikmati. Struktur yang keempat sekaligus struktur yang terakhir dalam teks prosedur yaitu penutup. Struktur penutup pada contoh teks ini adalah pada kalimat yang disajikan dan itulah contoh dan analisis struktur dari teks prosedur. Setelah tadi penjelasan mengenai teks prosedur, semoga setelah ini Anda bisa mempraktikkannya secara langsung. Bagaimana cara membuat sebuah teks prosedur yang sesuai dengan keahlian dan kebiasaan bahasa Indonesia. Indonesia dan tetap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia yang lainnya di video satu kita. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini beserta video-video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Oke. Nah, ada kira-kira yang ingin bertanya? Atau ya, silahkan Dava. Hal-hal yang harus disertakan dalam pembuatan suatu teks prosedur tentunya kita apa tadi? Harus ada judulnya terlebih dahulu, ya kan? Kemudian langkah-langkah di dalam teks prosedur. Karena teks prosedur itu sangat berkaitan dengan tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah dan cara-cara. Begitu ya Dava ya? Oke, terima kasih ya Dava. Nah, berikutnya Ibu ingin bertanya sama kalian. Sebenarnya apa sih tujuan kita membuat teks prosedur itu? Ada yang bisa jawab? Oh ya, silakan Azra. Memberikan penjelasan Iya. tentang langkah-langkah dalam melakukan sesuatu sampai selesai dengan benar. Iya, bagus sekali Azra. Terima kasih Azra. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Azra. Oke, berarti kalian sudah memahami ya dan sudah menyimak dengan benar sehingga akan mudah bagi kita untuk mengikuti langkah selanjutnya untuk mendesain sebuah produk. Nah, yang berikutnya siapa yang sudah bisa mengidentifikasi apa itu struktur teks prosedur? Saya Bu, Iya, silakan Wita. yaitu ada
Ya, alat, langkah, dan penutup. Baik. Benar sekali. Adanya bahan, alat, langkah, dan penutup. Nah, bagaimana dengan kaidah kebahasaannya? Siapa yang sudah bisa mengidentifikasi kaidah kebahasaannya? Silahkan Tata. Iya. Oke, adanya kalimat imperatif atau kalimat perintah ya. Kemudian adanya konjungsi, lalu kalimat aktif dan lain sebagainya. Baiklah, kita lanjutkan ke berikutnya. Kita akan merencanakan mendesain perencanaan produk ya. Nah, silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Nah, sembari itu ini literasi dan numerasi dalam teks prosedur ya. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Nah, literasi dan numerasi ini nanti akan ada di LKPD kalian. Baik. Oke, kelompoknya sudah terbentuk. Nah, untuk ini kelompok apa namanya? Andrea Hirata. Ibu akan memberikan nama-nama kelompoknya dengan nama-nama penulis dari Indonesia. Ya, ini kelompok visual kah? Auditori? Ini kelompok auditori. Yang ini kelompok apa namanya? Enhadini. Kalian kelompok visual atau auditori? Auditori, oke. Nah, berikutnya lagi ini kelompok kinestetik ya. Nah, kelompok Taufik Ismail. Dan ini kelompok visual. Iya. Namanya kelompok Terelie ya. Nah, baiklah. Sekarang kita akan melanjutkan proyek kita, pengerjaan proyek kita. Ibu akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Untuk kelompok auditori. Ini kelompok kinestetik. Lalu ini auditori. Iya. Dan ini kelompok apa? Iya. Kalian kelompok visual. Ya. Oke. Sudah coba dilihat-lihat dulu LKPD-nya. Oke. Sudah? Nah, baik. Kita sudah bisa mulai mengerjakan LKPD-nya. Silahkan kalian kerjakan. Sebentar ya. Ya, mana guntingnya? Digunting. Ini isi dulu, tapi yang paling penting ini dikerjakan dulu. Sebentar ya. Oke. Iya. Iya. Ya. Langsung dikerjakan ya. Iya. Ingat 10 menit pertama pengerjaan yang nomor 1.
Ya, silakan lihat LKPD-nya. Di sana ada langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan. Nah, kemudian ini digaris bawahi. Digaris bawahi. Nggak apa-apa. Ya. Ini digaris bawahi dulu. Mana yang kaidah kebahasaan, kemudian mana yang struktur. Iya. Iya. Digaris bawahi mana yang kaidah kebahasaan, mana yang struktur. Ini dia. Baru berikutnya nanti kalian buat ini, cara mencuci tangan di sini ya. Oke. Nah, ini juga ya. Yang pertama sekali kalian kerjakan itu kegiatan 1. Digaris bawahi mana yang struktur dan kaidah kebahasaannya. Iya. Kemudian baru nanti ini cara mencuci tangan dengan benar, kegiatan yang kedua dikerjakan. Oke? Ya. Ya. Garis bawahi aja. Yang struktur pakai warna merah. Ya, kebahasan warna merah dan biru untuk struktur. Pen merah untuk kaidah kebahasaan ya, menggaris bawahi kaidah kebahasaan. Sedangkan pulpen biru untuk strukturnya, garis bawahi. Jadi kalian mengidentifikasi kaidah kebahasaan dan juga struktur di situ. Ya, sementara kalian mengerjakan LKPD-nya dan proyeknya, Ibu akan menilai keaktifan kalian di dalam kelompok. Bagaimana cara kalian bekerja sama, bertanggung jawab, disiplin, dan juga ya, ada yang mau ditanyakan? Kaidah. Ini dia kan. Kalau struktur dia ini penutupnya ini. Udah ini aja yang di garis bawah. Iya, benar sekali. Buat judulnya terlebih dahulu ya. Dalam teks prosedur kan harus ada judul. Mencuci tangan dengan benar. Ya. Mana apa aja? Kalian bebas berkreasi melakukan proyek kalian. Sama. Langkah. Sama ini. Iya. Jadi berdiri seperti ini ya. Lihat. Jangan lupa dibuat judulnya terlebih dahulu. Oke. Yang merah tadi apa dia? Struktur kah? Kaidah kebahasaan. Tuh. Ya, cari kaidah kebahasaannya. Ya. Di garis bawahi. Pakai pulpen warna merah. Ya.
Oke, sudah bisa langsung dikerjakan untuk proyeknya. Ya, saling bekerja sama ya. Nggak harus semua dipakai gambar-gambarnya. Bacaannya mana? Teksnya. Ini gunting. Ada gunting 2. Oke. Ibu akan ambilkan gunting. Aduh. Ya, yuk sama-sama mengguntingnya. Ya, supaya cepat ya. Ayo. Cepet aja. Nggak usah. Ya. Lanjutkan. Ini udah dilem. Ini di tengah kan. Lalu kalian buat ininya. Ini dipotong bulat-bulat dulu. Ini nggak usah. Ini cuma panduan aja. Yang ibu apa tadi siapa? Wita ya. Kenapa Wita nggak kasih tahu? Ini bagus di tengah nih, dilingkari. Ya, digunting juga boleh. Ibu punya lagi. Ya. Bentar ya. Sudah siap? Ayo, segera. Ya. Ini nggak usah dipikirkan. Ini aja, fokus sama ini aja. Aduh, lama banget. Cepet. Ininya dibagi 2 dulu. Iya. Ini kalian bagi 2. Nah, siapa yang cepat? Ini. Nah, yuk. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Dilem aja. Buat sebagus mungkin ya.
Nggak usah pakai tulisan lagi, gambar aja. Sebab ini sudah ada keterangannya. Jadi ini dipotong aja. Ya. Guntingnya mana? Nadira, guntingnya mana? Pakai roll juga bisa nih, Nadira. Biar cepat pakai roll dipotong. Ya. Iya, berbeda-beda. Kalian kan infografis. Nah, dibantu temannya ya. Terus telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Ada di LKPD. Buka. Nah, ini ya. Askiel, kamu menyebutkan supaya mereka nggak salah. Urutannya ada di LKPD. Ya, ini ya Dava ya, dicek ya Dava. Nah, harus sesuai ya. Bantu Tata. Yuk. Ini aja gambar-gambarnya ini. Iya, ini dipotong. Nah, gambarnya. Oke, biar cepat ya. Enggak, pokoknya salah satu perwakilannya nanti akan presentasi. Ya. Tulisannya bisa diikut sertakan supaya ada keterangannya. Enggak. Ditulis pakai ini bisa juga atau ini pun bisa. Ini kebesaran ya? Enggak. Masih ada waktunya, jadi tulisannya ini kalian tempel-tempelkan aja. Daripada yang nggak nampak ya. Mulai. Ini dia, disesuaikan ya sama. Oke. Sudah? Ya, disesuaikan. Ya, bagus sekali. Ini ditimpa pakai spidol lebih bagus nanti. Spidol ini aja. Ya kan? Supaya dia tebal dan hasilnya bagus. Muat? Insyaallah. Kenapa nggak diperkirakan? Disambung aja ya. Ya. Ya, terserah. Pokoknya kalian buat sebagus mungkin. Gambarnya disesuaikan. Ya. Ini dalam bentuk teks aja dulu. Nggak apa-apa. Ini nanti kalian letakkan gambar-gambarnya supaya bagus hasilnya. Gambar mana aja boleh, nggak harus berurut. Pokoknya buat sebaik mungkin lah. Yang mana aja terserah. Kalian dalam bentuk teks kan? Iya. Ini dalam bentuk apa ya? Sifat infografis. Dicatat. Infografis. Ini infografis kan? Ini infografis kan? Terlalu besar tuh judulnya. Disambung pakai ini aja.
Disambung. Iya. Pakai double tap. Sebentar ya. Minta sama Pak Budi lah, ada double tap Pak bilang. Pak Budi di depan sana, double tap di ruangan Pak Budi dekat tempat Pak Edi. Belum. Ya, waktunya 5 menit lagi ya. Ya. Sampai 3:25. Ya, waktunya 5 menit lagi. Ini ada yang nulis ini. Tadi kan mau ditebalin ini ya. Oke. Sudah siap? Sudah. Iya. Di sini cuman hiasan-hiasan aja nggak apa-apa. Iya. Yang penting kelihatan bagus. Nggak usah. Nggak usah juga nggak apa-apa. Oke. Ini poster tadi ya? Judulnya belum ini? Iya. Ya, boleh. Tapi sudah ada di LKPD, nggak apa-apa juga di situ ditulis. LKPD-nya sudah ditulis, jangan lupa LKPD-nya. Waktunya 5 menit lagi. Ayo. Iya. Dilem. Oke. Udah jadi tuh, bagus. Ya, nggak apa-apa. Udah. Oke, sepertinya kelompok Taufik Ismail sudah selesai. Yang lain, ayo. Supaya segera kita presentasikan ya. Terima kasih, Jian. Ini tadi. Iya, disebutkan aja satu persatu cara mencuci tangan yang benar. Bukakan ini, Siva. Gunting mana? Yang ke sembilan, supaya bisa disambung. bilas tangan dengan air mengalir. Gambarnya
Ya, sini. Iya. Fokusnya ke apa aja ya? Ke sini ya. Yuk. Buka ini, Linda. Iya, supaya bisa ditempelkan. Oke, sudah siap? Ya. Ayo. Ya? Iya. Yang ini kemari gitu. Yuk. Dihias sebagus mungkin, masih ada waktu 2 menit lagi. Ya. Bacakan hasilnya. Bisa lah. Ya Nadira. Ini. Iya. Iya, seperti itu bisa disambung pun bisa. Duh, udah nempel duluan. Oke. Ini kan sambungannya kan? Gitu. Oke. Sudah siap dihias, dikasih bunga-bunga, dikasih buku ibu mana ya? Oke, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Ayo, kita presentasikan. Yang sudah siap silahkan presentasi terlebih dahulu. Dari kelompok mana yang sudah bersedia untuk presentasi? Kinestetik ya? Taufik Ismail? Oke, silahkan Nadira. Sembari yang lain juga memperhatikan ya. Lalu beri tanggapan kalian tentang hasil dari kelompok Taufik Ismail. Ayo semua rame-rame kemari. Teman-teman kelompoknya di sini. Nah. Iya. Saya akan mempresentasikan cara mencuci tangan yang benar. Kemudian ditulis dalam bentuk teks ya. Sorry. Oke, nah perhatikan temannya yang mau presentasi dari kelompok Taufik Ismail. Silahkan kelompok Taufik Ismail. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok saya, yaitu mencuci tangan dengan benar. 1. Membasahi tangan dengan air yang mengalir. 2. Tuang sabun secukupnya. Ketiga, gosok telapak tangan ke telapak tangan. Iya. 4. Bersihkan sela-sela jari. Yang 5, jalankan jari jemari kedua telapak tangan saling bergantian. Iya. 6. Gosok telapak tangan dengan jari secara bergantian. Iya. 7. Genggam dan putar-putar kedua ibu jari secara bergantian. 8. Gosok kuku ke tengah telapak tangan secara bergantian. 9. Bilas tangan dengan air yang mengalir. 10. Mengeringkan tangan dengan handuk atau tisu. Dan yang 10, tangan Anda baik. Oke, terima kasih kelompok Taufik Ismail. Beri dulu apresiasi untuk kelompok Taufik Ismail. Ya, sudah bagus ya, urutannya sudah benar dan kalian sudah mengerjakan dengan tepat waktu. Oke, silahkan duduk. Menyusul kelompok mana lagi yang sudah selesai dan untuk mempresentasikannya ke depan, sudah siap mempresentasikannya ke depan? Ayo, silahkan Dinda. Kelompok Andrea Hirata. Iya, silahkan kelompok Andrea Hirata. Nah, seru ya? Oke. Ya, dilihat hasil kerja teman-temannya. Nah, oke, silahkan Dinda. Kami dari kelompok Andrea Hirata. Ya. Saya Dinda, saya akan mempresentasikan bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Ya. Yang pertama, basahi tangan dengan air yang mengalir.
Dan Iya. yang kedua, tuangkan sabun secukupnya. Dan yang ketiga, gosok telapak tangan dengan jari secara bergantian. Dan yang keempat, bersihkan sela-sela jari. Yang kelima, jalinkan jari jemari kedua telapak tangan saling bergantian. Yang keenam, gosok telapak tangan ke telapak tangan. Yang ketujuh, genggam dan putar-putar kedua ibu jari secara bergantian. Kedelapan, gosok kuku-kuku ke tangan telapak tangan secara bergantian. Kesembilan, bilas tangan dengan air mengalir. Dan yang kesepuluh, keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Oke, sudah? Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Iya, berikan apresiasi untuk kelompok Andrea Hirata. Terima kasih kelompok Andrea Hirata. Silahkan kembali ke tempat duduk. Nah, berikutnya kelompok mana lagi yang sudah siap untuk presentasi? Ya, silahkan Terelie, kelompok Terelie. Oke, silahkan Terelie. Kami dari kelompok Terelie ingin memperlakukan mencuci tangan dengan benar. Ya. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Yang kedua, bilas sabun secukupnya. Ketiga, gosok telapak tangan dengan telapak tangan lainnya. Iya. Yang keempat, bersihkan sela-sela jari. Yang kelima, jalankan jari jemari kedua tangan. Yang keenam, gosok telapak tangan dengan jari secara bergantian. Yang ketujuh, genggam dan putar-putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang kedelapan, gosok kuku-kuku. Kesembilan, bilas tangan dengan air. Yang kesepuluh, keringkan dengan tisu. Yang ke-11, tangan Anda telah bersih. Oke. Dan presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Iya. Nah, tunggu dulu. Humaira. Yuk. Nah, coba lihat presentasi dari kelompok Terelie. Bagus tidak? Bagus. Ada yang mau memberikan saran atau apa yang kurang kira-kira dari kelompoknya Terelie? Iya, silakan Keisha. Bagus buat hasilnya, apalagi kalau dibuat dalam bentuk video. Oh iya, apalagi kalau dibuat dalam bentuk video ya. Iya, benar juga. Tapi karena waktu kita yang terbatas, nanti next di pertemuan berikutnya kita akan membuat dalam bentuk vlog atau video seperti itu ya. Sudah bagus? Ada lagi saran dari teman-teman semua? Jadi ini dalam bentuk apa? Kelompok Terelie ini dalam bentuk karena kalian visual, maka kalian menghasilkan apa? Poster ya. Oke. Kalau kelompok yang sebelumnya tadi ada kinestetik dalam bentuk teks ya. Dan kemudian auditori dalam bentuk apa tadi? Infografis. Oke. Terima kasih kelompok Terelie. Ya, beri tepuk tangan yang kuat untuk kelompok Terelie. Ada yang belum tampil? Ya, silahkan dari kelompok Enhadini. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja ya. Nggak usah buru-buru, waktunya masih ada. Kami dari kelompok Enhadini Ya, ingin silakan. mempresentasikan langkah-langkah mencuci tangan. Yang pertama, basuhi tangan dengan air yang mengalir. Dan yang kedua, tuangkan sabun secukupnya. Dan yang ketiga, gosok telapak tangan dengan telapak tangan lain. Yang keempat, bersihkan sela-sela jari. Dan yang kelima, jalinkan jari-jari kedua telapak tangan saling bergantian. Yang keenam, gosok telapak tangan dengan jari secara bergantian. Dan yang ketujuh, genggam dan putar-putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang kedelapan, gosok kuku-kuku ke tengah telapak tangan secara bergantian. Yang kesembilan, bilas dengan air yang mengalir. Dan yang ke-10, keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Dan yang ke-11, tangan Anda telah bersih. Saya Alfira Khairunisa, ketua kelompok dari Enhadini yang telah mempresentasikan tata cara mencuci tangan dengan benar. Oke, terima kasih banyak dari kelompok Enhadini ya. Ya, bagus sekali ya. Mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Enhadini. Ya.
Oke, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kita akan menempelkan hasil karya kita di depan ya. Ayo perwakilnya masing-masing membawakan hasil karyanya. Nah, sembari itu meja-mejanya dirapikan ya. Sembari itu meja-mejanya dikosongkan. Oke. Guntingnya bawa kemari Elvira. Ya. Dari semua kelompok. Kalian tereli ya? Oh ya. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Letakkan di atas biar Ibu tempelkan. Iya. Oke. Oke, awas, lepas dulu. Biar sama tingginya. Ya. Apa? Belum waktunya itu. Udah dicatat. Iya, sama-sama Elvira. Oke, ini hasil karya kalian. Bagus sekali ya. Nah, ada yang dalam bentuk poster, kemudian ada yang dalam bentuk teks, kemudian ada yang dalam bentuk infografis. Oke, nah berikutnya, apakah kalian sudah paham cara membuat teks prosedur yang benar? Iya. Baiklah, kalau begitu akan kita lanjutkan ke bagian penutup dalam pembelajaran kita kali ini. Kira-kira, tapi ini tadi kita menguji hasil evaluasi pengalaman pembelajaran ya. Nah, sekarang kita akan evaluasi pengalaman kita. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Iya, silahkan Najwa. Iya. Iya. Iya, bagus sekali. Ternyata teks prosedur harus menjelaskan secara berurut supaya tujuannya tercapai. Seperti tadi cara mencuci tangan dengan benar, ya kan? Harus dimulai dengan membasahi tangan terlebih dahulu, lalu pakai sabun, lalu digosok punggung tangan, dan seterusnya sampai selesai. Oke, bagus sekali Najwa. Nah, adakah yang bisa memberikan kesan-kesan apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan Humaira. Pelajaran hari ini menyenangkan karena banyak kegiatan yang kita lakukan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Iya. Apakah benar? Iya, ternyata teks prosedur itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Banyak sekali. Misalnya tadi ini mencuci tangan, hal yang sering kita lakukan di sekolah kita, gitu. Iya, silakan, Siva. Ada yang mau ditambahkan? Iya. Penting sekali kita untuk mengetahui membuat sesuatu itu harus dengan yang benar, dengan cara yang benar, ya kan? Dengan mengikuti langkah-langkah yang seharusnya. Oke, terima kasih Siva. Dan setelah kita simpulkan, kemudian adanya kendala, kemudian apa
Oh, tadi kesan-kesan ya. Kira-kira apa sih kendala kita dalam melakukan pembelajaran berbasiskan proyek ini atau menghasilkan sebuah produk atau karya? Siapa yang bisa? Ya, silakan Tasya. Oh iya, benar sekali Tasya. Ternyata mempraktekkan membuat sebuah produk itu dalam project based learning membutuhkan waktu yang sangat besar dan juga biaya yang sangat besar pula. Nah, berbeda dengan misalnya kita hanya belajar secara teori atau PBL ya, problem based learning. Oke, nah baik, hari ini kita sudah sampai di tahapan akhir, yaitu evaluasi pengalaman. Nah, masih semangat? Masih ya? Yuk kita ice breaking dulu ya untuk menghilangkan kepenatan kita, ketegangan kita tadi setelah kita aktif dalam berdiskusi, kemudian membuat sebuah karya atau produk yang bagus-bagus ini. Sekarang kita lakukan dulu ice breaking bersama. Aram sam-sam. Oke, silakan berdiri semuanya. Pasti ada jalan pakai GoFood. Bentar ya. Lola dia ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Ya, yang terakhir pertemuan kita ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi terlebih dahulu. Untuk kalian isi, Ibu beri waktu 10 menit, silahkan dikerjakan, jangan lupa buat namanya. Ini ditaruh, disingkirkan, masukkan. Iya, boleh. Ya, silakan dikerjakan ya. Jangan lupa buat namanya. Waktunya 10 menit. Iya, baca aja, tulis aja apa yang mau. Iya, iya. Dibaca terlebih dahulu ya soalnya. Ya, ini nanti dibaca dulu, kemudian diisi nomor urutnya. Ini nomor 1, lanjut nomor 2, 3, 4. Iya, apa aja? Dikerjakan saja. Ya, ya. Iya.
Ini bisa dimasukkan ke laci. Aduh, sampahnya di bawah, kutip. Merah. Ya, ini dikerjakan, diisi. Diurut ya, kalau misalnya yang 3 luan, 2 luan. Ya. Namanya dibuat sudah? Silakan Bapak dikerjakan. Ya, soalnya itu berupa literasi dan numerasi supaya kalian paham, dibaca terlebih dahulu dengan seksama, kemudian diisi pelan-pelan saja. Ini merupakan salah satu yang Ibu isi untuk nilai formatif pada pembelajaran teks prosedur. Sambil kalian mengerjakan, Ibu akan mengumpulkan LKPD kalian tadi. Iya. Oke. Dari kelompok Taufik Ismail dan kelompok NHD ini. Waktunya 5 menit lagi ya.
Sudah siap? Oke, kita kumpulkan. Dilihat dulu betul-betul apakah sudah benar isiannya. Jangan lupa namanya ditulis. Iya. Namanya belum dibuat ini Airin. Iya. Dinda Najwa. Oke. Ya. Deswita Azra Humaira dan Luis Anastasia. Oke. Sudah selesai? Ya. Nadira, Tata, Tega, dan Dava. Nah, Pak Haskiel? Ya. Oh. Oke, tentunya kalian sudah lebih memahami tentang teks prosedur ya. Ya, dari yang kita lakukan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian sudah memahami bagaimana mengidentifikasi struktur dari teks prosedur, kemudian mengidentifikasi kaidah kebahasan dari teks prosedur, dan juga sudah bisa menyusun tentang teks prosedur. Nah, tadi juga ada temannya yang memberikan kesan, ya kan? Bahwasanya teks prosedur itu ternyata apa tadi? Harus berurut gitu ya. Langkah-langkah yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu atau membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Nah, ada juga yang menjadi kendala kita apa tadi? Bahwasanya kendalanya di biaya dan waktu ya. Waktunya harus lebih banyak, Bu. Ya, apalagi nanti kalau sesuai minat kalian, kalian ingin membuat dalam bentuk video misalnya, tentu waktunya jadi lebih panjang. Nah, oke. Untuk langkah awal pengenalan teks prosedur kita sudah bagus. Kira-kira ini kita sudah sampai ke akhir dari pembelajaran kita. Ada yang bisa memberikan kesimpulan di penutup pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan Elvira. Iya. Iya, berarti teks prosedur itu dia harus berurut, kemudian apalagi teratur dan iya, lekat dengan tahapan-tahapannya. Kemudian teks prosedur itu juga ada cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, ataupun cara menggunakan sesuatu. Dan yang terakhir tadi apa, Elvira? Iya, benar sekali. Teks prosedur itu ternyata memudahkan kita dalam melakukan sesuatu, ya kan? Karena sudah ada arahan dan petunjuknya. Kira-kira sudah paham pembelajaran kita hari ini? Sudah. Nah, di pertemuan kita berikutnya, kita akan merancang sebuah teks prosedur. Nah, nanti kalian bekerja sama dalam kelompoknya untuk merancang sebuah produk, ya kan? Nah, kemudian nantinya kita juga akan mempresentasikan dari rancangan teks prosedur kalian.
Nanti bisa kalian lihat di mana berbagai referensi, bisa dari buku, dari YouTube, dari internet dan sebagainya. Apa kira-kira yang ingin kalian buat? Nah, oke, anak ibu semua, terima kasih banyak atas perhatian kalian, terima kasih atas kerjasamanya yang baik, terima kasih kalian sudah menunjukkan keaktifan dan tanggung jawab serta mengikuti pembelajaran dengan santun, ya, menanggapi teman-teman, memberikan umpan balik dan sebagainya. Oh iya, tadi Ibu belum mengasih apresiasi untuk Elvira yang sudah memberikan kesimpulan. Elvira, Ibu ada bintang untuk Elvira. Nah, sekarang Elvira tempelkan di bagian daftar bintang kita. Silakan Elvira, isikan di namanya Elvira ya. Ya, Elvira sudah memberikan kesimpulan yang baik. Oke, berikan tepuk tangan untuk Elvira. Ya, iya. Yang lain sudah sangat bagus, sangat fokus dan sangat memperhatikan. Ibu sangat berterima kasih. Kalian hebat semuanya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, yuk mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Doa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak ibu, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Iya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Oke. Ya. Oke ya. Assalamualaikum. Ya.